Tunggu dulu, pesan saja dulu. Segenda sih. Hah? Segenda. Gimana? Tadi kan laukan asanin jelas. Kedua, pada niat. Perhatikan, isanya Allah di mana dapat? Dari berpikir, adalah di kita durang kenapa ikan meyakini Allah itu esa. Nyata Allah itu esa. Kadang mungkin Tuhan tuh dua atau lebih, tidak mungkin. Kenapa kadang? Seandainya Tuhan itu dua, pasti rusak alam semesta ini. Ya kalau berarti kan sininya melolo nih, ya lah. Bedanya ini ya kalau Tuhan itu dua, pasti alam semesta rusak. Berarti ini kan gimatnurnya udah taklid. Ya kalau kalinya kan mau merayakan, ya Allah. Tapi di bagian dalil, nah jurang. Bukti akan pang seandainya di alam semesta ini ada Tuhan dua. Bukti akan pang usak ke dalam semesta ini. Nah amjinya. Nah berarti kan di bagian dalil ini bataklid. Ya kalau ini apa orang aja. Jurang bilinya di alam semesta itu ada dua Tuhan, maka hancur alam semesta. Berarti betaklid umpat pandiran orang, paham? Karena ini kada paham di dalil, berarti tak ada lah. Dalil artinya kada, ini bukan berdalil, tapi ini umpat orang nama madahkan dalil, bukan paham dalilnya, paham pak? Dan misalnya, apa dalilnya? Kalau di alam semesta itu ada dua Tuhan, rusak alam semesta. Ini kan seandainya di kelas ya, di lokal ada dua ketua kelas ya, kalau seikong hendak mau olah gini, seikong hendak mau olah gini, saya bakal lahi, iyalah sama tuh Tuhan. Misalnya Tuhan hendak menjadikan hujan, nang seikong kada di Tuhan panas saja, bakal kada, bakal lahi ya kalau lah. Nah berarti itu kan kada bertaklid dengan badlul, kada bertaklid dengan dalil, berarti nya kan paham dalilnya. Nah menyingkurkan akan antara dalil dan badlul ini kawa, paham lah. Ya kalau kawal kok menyempurnakan, ini kan aku menyempurnakan kan, sampai di sini aja habis selesai kisahnya. Ya lah, paham? Itu namanya taklid. Taklid dalil sama tercelanya dengan taklid badul. Paham? Kayaknya nih badul yang dalilnya taklid. Paham nggak? Nah, jangan dulu. Tahu dulu. Untuk otaknya. Paham nggak? Berarti perhatikan, walam ya'rif hadal fasada, dan tidak mengetahui oleh dia akan ini kerusakan. Rusaknya ya kan? Kedahnya rasanya, ya lah. Nah, berarti kan inya otomatis inya ini kan di mana dapat ini? Pasti munya kada membaca, mendengar ucapan orang. Ya kalau berarti inya kan bertaklid mengikuti ucapan orang terhadap dalil, bukan inya paham dalil. Paham? Nah, tuh. Kama annahu, sebagaimana bahwasanya dia muqallidun, yaitu bertaklid fil madluli, pada madlul alladhi, yang itu madlul huwa, bermula di itu madlul sifatul wahdaniyati, yaitu sifat esanya Allah. Nah ini madlul dari ini ya, ya tadi ini nah contoh madlul nih. Ikam yakin kada Allah itu esa? Yakin 100.000%, 100%. Betul ya Allah.
Tapi belum lagi nih, masih bertaklid di dulu adakah? Di mana ikam itu dapat yakin? Ojir beroko. Nah, lalu ini disebut dengan dikira dalil bukan dalil. Pahamlah, dikira dalilnya. Berarti ini bertaklid dengan madlul. Iya, Mas. Itu kan ada kemungkinan bila ujir gurunya, ya kalau gurunya misalnya ini kan yakini bagian guru ya Allah. Lalu gurunya misalnya bermimpi, di mimpi itu bahwasanya Tuhan itu ada di langit, ada di bumi. Di mimpi misalnya nih. Lalu berarti dua. Lalu pada tanya ke murid, Tuhan sudah jadi dua deh. Dahulu satu, di dua deh jeng. Kayak apa ada murid? Nah, lalu Tuhannya dua juga. Itu bahayanya orang nang bertaklid di matul. Paham ada? Paham? Jadinya belajar sungguh. Wa kama law qallada fi dalili annal alama hadithun, sebagaimana seandainya bertaklid oleh dia pada dalil bahwasanya alam itu yaitu hudus. Apa dalil alam itu hudus? Pada dalilnya wa kullu hadisin lahu sani'un, dan bermula tiap-tiap hadis lahu baginya itu hadis sani'un, yaitu orang yang menciptakan. Walam ya'rif hudusal alami, dan tidak mengetahui oleh dia hudusal alami, akan hudusnya alam. Paham? Perhatikan. Orang yang bertaklid pada dalil alam itu hadis, jinya alam semesta ini jinya baharu, yalah. Hasil dari mana ini dapat itu? Ini kita jadi madlul pulang, pahamlah. Tadi kan apa namanya? Ada sang pencipta alam semesta, itu madlul. Kemudian dalilnya baharu alam. Ini pulang kita jadikan baharu alam jadi madlul, pahamlah. Berarti al-alamu hadisun. Dalilnya itu apa? Dalil alam itu hudus. Apa dalilnya? Hah? Alam berubah. Ya Allah. Berarti hadisul alam. Ini kan madlul. Dalilnya taghayyurul alam, berubahnya alam, yalah. Ada siang, ada malam, ada muda, ada tua, iba tua, mati. Ya Allah. Itu berarti kan berubahnya berubahnya alam itu menjadi apa namanya? Berubahnya alam itu menunjukkan bahwasanya alam itu baru. Ya Allah. Itu loh kok sebenarnya lah. Berarti ini matul, ini dalil. Orang kenapa orang ikam itu mengatakan alam itu baharu? Karena aku melihat alam itu berubah. Ada siang, ada malam, ada lagi kekanak, kemudian dewasa, tua, meninggal. Kemudian daun, yang pertama itu hijau, kemudian lawan-lawas, kuning, layu, gugur, pohon, lagi halus, tumbuh, genal, mati. Ya Allah, yalah. Berarti berubah. Berarti itu menunjukkan baharu. Oh, dapat dalilnya. Lalu juga kayak apa gerang ikam mengatakan bahar atau berubahnya alam itu ya Pak gerang mereka dapat. Nah, ya Allah. Lalu hamjeh pada kawam aku jadi. Nah, berarti bertaklid di dalil. Paham? Ya Allah, ini kan dapat dari ini, dari dalil. Dikiranya dalil, ternyata inya warak membaca di buku misalnya. Oh, baharunya alam karena alam itu ini melihat buku atau mendengar ucapan orang, lalu jinya itu dalil, padahal bukan dalil. Inya bertaklid lawan ucapan orang yang menyebut dalil, bukan inya paham dalil. Paham udah? Inya bertaklid dengan orang yang menyebutkan dalil.
Tuan Guru, baharu alam ini terbukti dengan alam itu berubah. Lalu ini berdalil dengan itu. Jinya dalilnya ini. Kan bisa Pak? Nah, ya kalau berarti ini bertaklid lawan ucapan orang yang berdalil, bukan inya paham dengan dalil. Sama tercelanya ya. Fahuwa, maka bermula dia itu kan muqallidun, yaitu bertaklid fit dalili pada dalil, kal muqallidi fi sifatis sani'ilahu, seperti orang yang bertaklid dengan sifat orang yang menciptakan baginya itu alam. Ya tadi ini pulang ya lah, katakan akan pulang ini berarti lah ini kan tercelanya orang yang bertaklid tidak dalil ya Allah. Perhatikan tadi gini lah, kemudian disini wa kamalau bahwa muqallidun bid dalil kal muqallidi fi sifatis sani'i. Nah, seperti bertaklid dengan sifat zat yang menciptakan. Contoh ini kan dari sini lalu kesimpulan wa kullu hadisin lahu sani'un. Nah, wa kullu hadisin sani'un lahu ialah, atau wa kullu hadisin lahu sani'un gitu. Nah, setiap sesuatu yang baru pasti ada pencipta. Ya kalau ini lahir dari mana nih? Begini loh lah. Ya kalau dari kita meyakini alam itu baru timbul, oh berarti kalau baru pasti kan ada pencipta. Berarti kan ini dalil. Dari dalil ini lahir matnun. Lalu jurang, kenapa gedang ikam yakin kalau sesuatu yang baru itu ada yang menciptakan? Yalah, jinya karena alam itu baru. Jika ada itu lah. Setiap yang baru ini ada pencipta. Berarti kan alam ini diciptakan Allah, karena alam baru. Ya Allah, berarti dari sini alam baru, berarti alam diciptakan Allah. Ya Allah lah, karena Allah tadi ini setiap sesuatu yang baru yaitu ada penciptanya. Sedangkan alam baru, berarti alam diciptakan Allah. Nah, dapat sini betul, dia dalilnya ini. Ya paham? Ya Allah berarti dalil nih. Lalu juga urayakan bang, di mana ikam jadi meyakini alam itu baru. Nah, yalah sampai di sini aja. Berarti taklid di madlul. Yalah sampai sini nih, madlul kan? Kan sini tarik di dalil, yalah madlul di sini, di dapat, sini di dapat. Berarti bagaimana di dalil. Lain kayak misalnya imbah dapat sini, lalunya dapat ke sini. Nah, berarti nya kada taklid di dalil. Paham? Panjang, ya Allah. Paham lah? Itu. Wa kama law qallada fi dalili hudusil alami, sebagaimana seandainya bertaklid oleh seseorang pada dalil baharunya alam. Wa huwa taghayyuruhu, bermula dia dalil baharunya alam, taghayyuruhu yaitu berubahnya alam. Ya Allah. Wa mulazamatuhu, dan melaziminya alam, lil a'radi, bagi sifat-sifat. Walam ya'rif dalika, dan tidak mengetahui oleh dia dalika akan demikian itu. Nah, yalah. Sampai di sini pulang kan kesimpulan di sini Allah. Kemudian ini pulang menjadi matul. Yalah, di atasnya sini. Nah, ini kan kesimpulannya biasanya alam itu berubah. Ya Allah. Harus ini ada dalilnya, yalah. Tak oleh orang. Ukayakan Pak juga ada kau pulang, ya Allah. Nah, sama pulang. Ya ada bataklik di dalil pulang. Iyalah. Panjang saja loh. Ya. Tadi cukup satu malam ini. Ada tuh sifat-sifat yang menempel. Ya sifat tuh pada kawa berdiri sendiri, ada kawa pasti menempel pada sesuatu. Contoh misalnya sifat diam dan bergerak. Kawalah melihatlah diam bergerak, kawalah. Itu sifat apa tuh? Ini. Lalu menempel di sini, nah ini.
di spidol. Spidol ini ketika kayak ini berarti dia diam tidak bergerak. Tapi kalau kayak ini dia bergerak tidak sifat berarti yalah berubah ada. Bila bergerak berarti ada berdiam. Bila berdiam berarti ada bergerak. Itu berubah apa tuh? Yalah. Kadang mungkin dalam satu waktu, dalam satu tempat, kadang mungkin dia berdiri, dia diam, dia bergerak, dia diam, mungkin lah, ya Pak. Mungkin lah kok ada satu waktu, mungkin lah. Kalau di waktu yang lain mungkinnya 1 detik bergerak, 1 detik diam, itu mungkin ya Allah. Tapi kalau dalam satu waktu ada mungkin. Nah sifat itu berarti kan sifat itu berarti berubah lah kok, ya lah. Nah sesuatu yang ditempeli oleh sesuatu yang ditempeli oleh sesuatu yang berubah, maka sesuatu itu pun berubah. Lain dulu. Lalawa. Fahuwa muqallidun fid dalili. Nah, yang Allah katakan menguraikan taghayyur alam, padahal menguraikan mulazamatul lil arat, dan menguraikan itu dalil itu Allah. Matlulnya kan tadi apa namanya? Hadisul alam. Yalah. Hadisul alam matlul dalilnya karena taghayyur. Lalu tagayyur juga kayak apa menguraikan bang? Dakwah aja. Nah, berarti sama pulang. Bahwa muqallidun fid dalili kal muqallidi fil madluli alladhi huwa sifatul alami wa hiya hudusuhu. Nah, ya Allah. Orang yang bertaklid dengan dalil seperti orang yang bertaklid fil madlul pada madlul yang bermula dia madlul sifatul alami yaitu sifat alam. Pada deh baharu ialah wahya sifatul alam hudusuhu yaitu baharunya alam. Nah lain baharu kenapa dijadikan kalam mau ya fala budda likulli mukallafin. Nah maka tidak boleh tidak bagi tiap-tiap mukallaf ba'da taklidi sesudah taklid. Dia taklid dulu lah ya Allah, karena belum mengetahui madlul dalil. Kalau menguraikan masih ialah minal ma'rifati daripada mengenal, daripada paham. Untuk sementara bagi yang belum tahu dalil madlul taklid dulu ya Allah. Fokusnya ada ya Allah, fokus menuju ma'rifahnya. Paham lah. Kewajiban itu kan ma'rifah Allah dengan dalil ijmali. Paling secara umum mukallaf ialah untuk sementara taklid dulu. Bukan taklid dulu. Nah, taklid kemudian mengabal-abal naik ke atas menuju makrifah, paham kah? Paling kadang ijmali dulu kewajiban mukallaf. Wahiyal jazmul mutabiku. Nah, bermula dia makrifah yaitu jazmul mutabiku, yaitu jazam yang sesuai lin nisbatil lati fi ilmillahi ta'ala, bagi nisbah pada ilmunya Allah Ta'ala. Au fil lauhil mahfuzi, atau pada lauhil mahfuz. Kada afada Syarqawiyyu, sebagaimana memberi faedah oleh Imam Syarqawi. Santai dulu ya Allah. Bagaimana nih? Oh, kan sampai Tuhan, sampai Tuhan. Oh, dimancap sini. Tapi sini kuncinya nih. Nang kita bahas tadi iman mukallid tadi nih kayak apa? Tentunya mukallid tadi kita pegang orang nang ada kawa. Orang nang mukallid tadi kan orang bertaklid, ialah baik bertaklid dengan madlul atau dalil. Ya Allah, ialah. Ini kayak apa nih tanya nih? Status imannya ya apa? Nang ini madlul dalil. Oh ini dalilnya pakai ya Allah. Nah, ialah. Paham aku deh. Nang mana orang paham dalil, nang mana orang nang hanya bertaklid dengan ucapan orang yang menyampaikan dalil. Paham ada? Berarti ngaji begitu. Waman hafizal aqaidah bitaklidi. Nah, paham taklid lah. Kalau ulangi lagi, paham ada? Taklid dalil sama dengan madlul. Nah, kebanyakan orang itu kebanyakannya taklid di madlul. Inilah. Yakin gak ada Allah itu satu? Yakin. Dalilnya apa? Tuh tahu. Yakin gak ada Allah menciptakan semesta? Yakin benar. Dalilnya apa?
berarti matul. Yalah. Ada kawannya lagi, yalah. Yakin gak ada Allah itu menciptakan alam semesta? Yakin. Kenapa gerang? Karena alam ini baru, setiap baru pasti ada menciptakan. Takonnya pulang. Kenapa gerang? Ikan yakin alam ini baru? Karena tagayur berubah-ubah. Ya kalau jadi matul belang tuh. Kalau tagayur jadi dari takonnya pulang. Gimana ikam tahu alam itu berubah-ubah? Oke ya kan bang? Nah, taqalid. Kaghalibil awami, seperti kebanyakan orang awam. Masuk sekolah ya kalau mau aneh. Fal asahu, maka pendapat yang paling sahih annahu mu'minun asin. Nah, bahwasanya itu si mukallid mukminun asin, orang yang beriman tapi dalam keadaan maksiat. Ialah in qadara 'alan nazari, jika kuasa oleh dia 'alan nazari untuk berpikir belajar ya Allah, lo tahu ialah bukan kita tuh hanya tagana stop di taklid, paham ada? Kita tuh ada waktu, banyak waktu ialah, tapi kita kada memanfaatkan waktu. Nah itu nang disebut asin, orang nang berdosa. Waktunya ada belajar, paham ada? Paling kada secara ijmali, mengeluarkan kita daripada hukum orang nang bertaklid, paham? Wa ghairi asin illam yakdir alaihi, dan tidak maksiat jika tidak mampu oleh dia alaihi atas nazar. Ada kan orang tuh memang otaknya tuh ada mampu, iyalah. Tapi inya meyakini dengan jazam, paham ada? Yang penting nih. Benar belahnya orang itu mempunyai keyakinan dengan jazam terhadap akaid tauhid tadi, pahamlah? Itu kada berdosa bagi orang. Nang memang inya kada punya kemampuan untuk nazar, berpikir kada kemampuan, itu kada berdosa. Tapi kalau kita ini santai, yalah, waktunya banyak, ya kalau nganggurnya banyak, yalah, kada hendak nazar. Nah itu kalau mukmin nang masih badu, tapi masih dianggap mukmin, kada dianggap. Nah, yalah, ada sebagian ulama, yalah, ulama mengatakan kalau masih taklid itu imannya kada sah. Kita orang ini kan Allah nangsah imannya tapi maksiat. Lalu menghindari maksiat kita belajar bagaimana. Wan nazaru, bermula nazar huwa ayyata'ammala bi fikrihi fil masnu'ati, bahwa dia merenung dengan pikirannya. Nah, kemarin mana pikir tahu udah. Mana pikir kemarin dari sesuatu yang tahu kepada sesuatu yang tidak tahu. Ya Allah, kita merenung masnu'at, ciptaan Allah. Lalu dari mengenung tuh menghasilkan sesuatu ilmu yang lain. Nah, paham? Oh, ini alam semesta ini ada, ya Allah. Pasti ada yang berarti kan itu hasil daripada pikir. Kalau pikir itu apa bagian? Mengetahui. Nah, suatu ilmu, ya Allah, dari ilmu itu kita mengetahui. Nah, asalnya tidak tahu menjadi ada kaitannya lah. Hanya belajar sekali. Fayastadillu bihi, maka menjadikan dalil oleh dia bihi dengannya, dengan pikirnya itu, ala wujudis sani'i, atas adanya yang menciptakan, wasifatihi, dan sifat-sifatnya yang menciptakan. Fayanzuru bi ahwali dzatihi, kemudian dia memandang pada keadaan zatnya. Wa mashtamalat alaihi, dan sesuatu yang mencakup oleh dia sesuatu, alaihi, atasnya itu zat. Min sam'in, daripada mendengar, wa basarin, melihat, wa kalamin, berbicara, wa tulin, panjang, wa umkin, dalam, wa ridan, senang, wa ghadabin, marah, wa bayadin, putih, wa humratin, merah, wa sawadin, hitam, wa ilmin, tahu, wa jahlin, bungol, waladdatin, enak, wa alamin, pedih. Pedih itu yang pedih itu apa aja? Babageru, oji amak, ya kalau mak babageru apa kali kan benyok, ya kalau mak ilah ada pun syadid, kita yang mak adab yang sangat pedih. Ada dulu-ulah maka itu jangan diganggu tuh, rasakan aja ya lah. Tapi itu kan ditembakkan pemuda itu kan laisal fata
Jawabnya bila getal pagaruha. Nah ya lama itu tanda anak muda maka itu ya. Ada digaru ditahan ya terus jangan atau jamak malah. Wa ghairi dzalika mimma la yuhsa, dan selain demikian itu daripada sesuatu yang tidak dibatasi atau tidak dapat dihitung. Summa yata'ammalu, kemudian dia merenung. Summa yata'ammala. Tadi kan ayata'ammala dari tadi. Summa yata'ammala, kemudian merenung oleh dia. Lain hayal merenung. Yalah. Merenung berpikir yalah. Yata'ammala bipikrihi, merenung kemudian melihat sesuatu, pikir. Dari sesuatu nang tahu menuju sesuatu nang belum tahu menjadi tahu yalah. Fil alamil ulwiyyi, pada alam yang atas, min samawatin, daripada langit-langit. Melihat langit, masya Allah, langit tidak ada berpihang, tetap kokoh ya Allah. Nah ya Allah, lalu kepikiran siapa juga kah yang menciptakan langit ini? Nah ya Allah ya Allah. Wakawakiba, dan bintang-bintang. Nah ya Allah, beribu-ribu bintang di langit. Akhirnya semua duduk juga. Ya Allah ya Allah, abadi itu ada ya Allah. Nah itulah gitu rika kehidupan kita nih ya Allah. Ada nang abadi hanya sementara ya Allah. Itu nang mengganggu belajar kita ya Allah. Dang sementara. Wasahabin, apa sahab? Awan. Wasahabil jahli ya Allah, awan kebodohan ini nama Allah kita tuh jadi kada pinta ya Allah. Penghalang nih ya Allah. Ya Allah. Wa ghairiha, dan selainnya. Nah, apa di atas planet, apalagi pelangi, alangkah indahmu, merah kuning hijau, hijau biru, melukismu. Nah, gong. Anak-anak dari depannya kita pun siapa nama lukis pelangi, udah tahu. Anak-anak ya Allah, jawabannya ada di situ. Lagunya ada. Pertanyaannya, siapa yang melukis pelangi? Kan di depan. Di sini agung ya ternyata, ya kan? Siapa nama ibu kita Ketini? Nah, Harum namanya. Kan di depan gue, ya kalau ibu kita Ketini. Ibu kita. Apa? Oh itu kan ibu kita. Ya kalau iya kakak-kakak hindinya sekolah. Jangan makan imbegi. Mas Bahlil ganteng. Iya. Mas Amak Imoy. Summa yata'ammala fil alamis sufla, kemudian merenung oleh dia pada alam yang di bawah. Kalbati, seperti bumi. Alam yang di bawah ya Allah. Itu dipikirkan ya Allah. Di bawah itu macam-macam ya Allah. Digendong terus melihat dulu ya Allah. Kan melihat gimana melihat. Apalagi ngacak dogego ya Allah ya, melihat. Wa ma fiha, dan sesuatu yang ada di dalamnya. Nah, ya Allah. Ini di dalamnya bumi nih, di dalamnya bumi lah. Ini di dalamnya di bawah tadi ya Allah. Di bawah apa nih? Wah, jelas iso ya Allah. Minal ma'adini, daripada ma'adin itu apa? Tambang-tambang lah. Yalah. Kita tambang lah. Ya. Wal bihari, dan laut-laut. Wan nabati, dan tumbuhan-tumbuhan. Warrihi, dan angin-angin. Wa ghairi dzalika, dan selain demikian itu. Nah, pokoknya yang bawah lah, di apa isinya di bawah itu, apapun itu digenungi ya. Wasammaituha. Nah, santai dulu. Ada apa pertanyaan dulu?
pertanyaan. Suplak, baca apa? Masa baca suplak kamu baca? Suplak kamu baca? Suplak. Suplak? Hah? Kamu mau nanya nih? Supli kah? Iya ada. Apa tak? Suplak itu di bawah. Maksudnya di bawah itu jangan dipikirkan yang di bawahnya. Nah ini nih. Tuh pikirin deh. Jadi isinya di pikirannya. Ada tanyakan? Pahami dulu, yang bukan paham tanyakan. Jangan ikam memahami sesuatu, nah ikam ada paham, ikam tanyakan. Kalau aku bingung juga kan, aku kan bukan hanya baca ini. Kalau ikam memahami dari bandinginku, jadi saya paham malah. Nah ikam ada paham apa dari bandinginku? Bingung udah kan? Berarti yang itu tadi kan udah habis kah? Mana? Yang itu? Pada habis kalau dituntut akan. Kaidah lalu sampai dalil tafsili. Nah, paham. Itu namanya tarkibud dalil, nyusun dalil ya Allah. Tapi dua lagi harus mampu berdebat untuk menolak syubhat tadi. Pahamlah. Tarkibud dalil mampu ya lah. Mampu lah ya lah. Tapi nya kada kawa menjaga syubhat tadi. Berarti di mana masih? Ya Allah. Tapi keluar daripada hukum taklid. Kita paham ini, paling ganti kita ijmali dulu. Rincian-rinciannya kita masuk di ijmali dulu lah, kalau paham sini. Kalau ilmu kalam jauh lagi. Mantipnya paling kada sampai samsiah paling anu lah. Ada pertanyaan lagi? Mukallaf satu, balik, kemudian berakal, kemudian sampai dakwah, kemudian Islam. Kalau di Islam lah, kalau di sini karena orang nang sampai dakwah ya kalau takinya rinak hadi hindak masuk Islam. Padahal nya tahu, ya bahwasanya Islam itu bujur, tapi nya kada hindak. Itu kenapa bede? Bedanya orang yang mendengar, bedanya orang yang mendengar Nabi itu menghormati Nabi, tapi cuma mendengar itu saja, apakah disebut sampai dakwah? Kalau hanya mendengar itu belum sampai dakwah namanya. Cuman mendengar itu kada kawa membuktikan belum, paham lah. Misalnya cuman mendengar itu sekilas saja, itu belum sampai dakwah lagi, belum sampai lagi. Kada kawa kita meyakini, kita tuh kan meyakini itu ada dalilnya, ya Allah. Sedangkan hanya sampai itu dalil, dalil lah kok. Oh ada dalil yang membuat kita tuh kawa meyakini, paham? Apanya? Itu kayaknya termasuk ahli fatrah namanya. Ahli fatrah orang nakar sampai dakwah itu kadang kalah berarti nya ada apa lagi ya tadi berusaha dulu bila memang kada kawa berusaha untuk hazar itu berarti dimaafi. Artinya selama inya tuh asal syaratnya harus jazam imannya, harus jazam paham lah. Tapi misalnya inya kada kau berpikir, kemudian kada jazam imannya, itu kafiran. Ini inya jazam imannya, cuma inya kada kawa nazar, kada kawa berdalil karena memang ketidakmampuan inya. Cuma inya meyakini perkataan guru-gurunya Allah itu satu, Allah itu mendengar, Allah itu berkalam. Cuma inya kada kawa bayar dalil, karena memang inya lemah misalnya orangnya otaknya. Itu Islam, cuman tapi ini kan ada maksiat, karena memang ada keterbatasan baginya. Nah kita ini kada kawa disebut itu kada kawa, karena mau kada mau kalau kita dalam posisi ini bagus kita orang beriman masih maksiat, ya lah. Maksiat berarti orang yang memang kada peduli, berarti dia mampu nazar, ya lah waktunya banyak, ya lah dihabiskan misalnya gesan badagang ke dunia tidak us, ya lah. Inya kan dihendak nazar padahal inya
kemampuan urusan berdagang halal Allah. Tapi untuk masalah itu keadaan tuh imannya kalau inya jazam masih beriman. Cuman inya dalam keadaan maksiat. Tapi kalau ulama yang keras itu hukum kafir. Tambah pulang beban ya Allah. Tambah pulang beban aja ya. Iya, ayo balik sini Pak beli aja ini beli aja. Ada hal yang apa? Ada masa manusia itu. Jamadat itu benda-benda mati. Ciptaan Allah, ciptaan Allah jago itu kan? Hah? Ciptaan Allah jual aku tuh. Asal anunya tuh, nah apa namanya tuh? Apa juga sebelum jadi sesuatu tuh kan ciptaan Allah juga itu ya Allah, ya Allah ya. Apa juga namanya tuh? Bahan bakunya, ya Allah. Oh, kayak rumah kan pohon, bahan bakunya. Kasut benda mati itu nang kada beroh. Kan beroh lah. Ada lah. Manusia, malaikat, jin, nang beroh. Ada yang aneh. Minggu paina ini benar-benar ke atas aja kita ya. Minggu kan apa? Apa? Ya mau malah pulang nih sama korban tambah lah. Caranya orang lagi. dapat pada sampai, tapi inya berpikir dan tahu menyimpulkan Tuhanku Esa. Kayak apa? Sebetulnya kalau kita madhab Asy'ari, kalau berarti dapat sampai, cuman berpikir bagus, ya. Cuman kita tuh kada termasuk orang nang di taklid termasuk. Tapi kalau inya Maturidi ini sama lawan Asy'ari, maksudnya kada sesat tuh. Itu dakwah tuh sampai ke kada kah? Kalau orang tuh mampu berpikir, sudah pikir. Lebih berat bang kalau nya Maturidi, kalau nya Asy'ari ya bilang sampai dakwah, dakwah ada taklid, cuman bagus ya, mantap tuh itu orangnya. Kalau nya kada sampai dakwah, cuman nya berpikir, pas kesimpulannya pas seolah budur. Walaupun di kalangan orang yang menganut agama yang selain begitu, Namanya ini mampu berpikir walaupun di kalangan orang yang beragama yang begini sekali, awalnya menimbulkan dosa yang mungkin apa? dakwah sampai. Berarti kalau tetap ada taklid sebenarnya. Kalau dakwah sampai. Wah ini kan banyak aja di, nah makanya hati-hati kita tuh melihat di YouTube itu nah belajar itu nah hati-hati banget. Jadi alim agama nih hati-hati banget di YouTube tuh. Kita kada tahu siapa gurunya, latar belakangnya. Boleh jadi ini misalnya sekolah dia cuma ini kada paham. Waktu belajar itu kada paham lalu ini menyampaikan entah salah satu, kita tuh kan hati-hati di YouTube itu. Apalagi belajar akidah melihat kita melihat di TV itu nah YouTube itu. Wahabi, ini Tuhan ini, dirinya Al-Quran, ini. Nah, penting banget kok. Terus. Dalnya nih. Maksud mengetahui dalil itu harus mengetahui keduanya kah yang akli lawan naklinya? Jelas saya ini. Bila salah satunya juga ada. Nah, bahas di sini dalil akli, nanti di sini kita bahas nih. Dalil akli, kita memahami dalil naklinya ada sudah. Kita ini memahami dalil aklinya. Langsung satu dalil akli, nakli itu kan kita cukup di Al-Quran cari atau di hadis. Yalah. Kalau akli ini kita ditutup berpikir. Paling kada ya harus bisa menyusun premis itu nah, minor mayor itu.
lima betul, lazim, malzum. Itu penting tuh enak. Kadang-kadang misalnya seorang mengatakan ininya kada kafir, padahal ada lawazimnya di perkataan masuk lawazim itu sesuatu yang kada kau terpisah daripada itu, paham lah? Ini mengatakan ini, padahal lawazimnya tuh maulahnya kafir, paham lah? Tapi nya kada paham. Nah, berarti itu. Berapa penyalam? Yang dimaksud dari ijma itu apabila kaum mengatakan antara dalil dan makna. Satu ialah kawa menyingkronkan madlul dan dalil. Misalnya tadi madlulnya misalnya setiap sesuatu yang bahari itu ada yang menciptakan adalah, kemudian dalilnya setiap sesuatu yang berubah yaitu baharu, maka alam baharu, ya kan, alam berubah ya Allah. Kemudian setiap sesuatu yang berubah baharu, berarti alam baharu, berarti alam ada yang mencipta. Nah, berarti itu dalil madlul, pahamlah, itu termasuk ijmali. Paham, bilinya paham. Ketika orang bertakun, kenapa gerang kesimpulan ikam alam semesta itu ada yang menciptakan kita ini, karena alam semesta itu baharu. Dura kan apa ikam sebut alam semesta baharu karena alam itu berubah-ubah. Nah, berarti kan kita kawa menyingkronkan dalil dan madlul, kawa menyelesaikan apa-apa. Kalau ke atas pulang, ada pulang. Paham? Tanya. Jadi dalil, madlul, taklid, mukallid, ialah ijmali, tafsili. Karena kita kan dari imam bahasa itu langsung nang tafsili, ijmali, sudah paham itu. Syubhat itu apa? Kemudian tartibut dalil itu kayak apa? Tahu deh. Taklid dalil itu kayak apa? Taklid madlul itu kayak apa? Udah tahu deh, jangan lagi kan dibahas kita bertahun ulang. Sama kayak pikir apa namanya? Tahirun itu apa, mutahirun itu apa, najis itu apa, mutanajis itu apa, istinja itu apa, jangan ditakun. Jauh udah belajar istinja belum, ditakun apa istinja itu? Nah, ya. Belajarnya anda. Baca dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin fatihi lima ulika wal khatimi lima sabaqa nasrul haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa lillahi subhanahu wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.